Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita. Mari sembah Dia, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Amin, amin. Kami ada semua karena Engkau Tuhan. Kami ada semua karena Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Kami bawa yang terbaik pagi hari ini bagi Tuhan. Jiwa dan roh kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, 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 glory Yesus. Kami menyembah-Mu ya Roh. Kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami ada semua karena Engkau. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Haleluya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah Kau, kami tidak takut Tuhan, karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, Amin. namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami ada dalam ketakutan, Saat saat kami ada di dalam kekhawatiran, saat kami ada di dalam tekanan hidup, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita hormati Tuhan Allah kita di tengah-tengah ibadah kita. Haleluya. Sekalipun ku berjalan Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ini ungkapan hati kami pagi hari ini Bapa. Mengawali ibadah
janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya dan kami percaya Bapa, bahwa janji-Mu ya dan amin, bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi dan ditepati. Amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu, Kami percaya Tuhan. percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapak, kami bawa seluruh hidup kami. Kami serahkan bagi Tuhan. Kami bawa iman percaya kami bagi Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Roh Kudus. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ini hidup kami Tuhan. Hanya Kau Ini hidup kami Tuhan. segalanya. Kami bawa di dalam hadirat Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan. Percaya Bahwa kami selalu percaya kepada janji Tuhan. Bahwa kami selalu percaya dengan perkataan firman Allah. Haleluya, haleluya. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya Kami percaya Tuhan. percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Aris Gunawan akan membuka ibadah kita dalam doa. Kekuatan-Mu Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi katakan, kami mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami dalam segala kondisi kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Amin, Sehingga amin, kami boleh haleluya. ada sebagaimana kami ada. Glory Kami mau Yesus, beribadah haleluya. kepada-Mu. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam roh dan Haleluya. kebenaran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami muliakan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur buat kesehatan yang masih Kau beri, pemeliharaanmu yang Haleluya. tidak pernah berhenti di Terima dalam kehidupan kasih, kami. Tuhan. Kami tetap Tuhan Terima kasih, diberi Bapak. kekuatan, diberi kesempatan Haleluya. untuk kami berbuat bakti kepadamu. Tuhan Yesus Itu semua karena kemurahan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Baik kami, pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah, mengikuti ibadah streaming ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Memberkati pelayan, pemimpin pujian, backup singer, para pemain musik, Amin. multimedia sound Haleluya. system, bahkan wifi yang kami pakai untuk menyiarkan ibadah ini di tengah-tengah keluarga, jemaat-Mu di rumah Tuhan. Engkau urapi kami semua, Engkau pakai kami semua, supaya nama-Mu saja dipuji, ditinggikan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji dalam roh dan kebenaran. Amin. Untuk itu Tuhan, kami mau mulai Haleluya. ibadah ini. Urapi Glory kami Yesus, semua. haleluya. Berkati Terima kami kasih, semua. Tuhan. Biarlah ibadah Engkau ini baik dalam dapat hidup kami. berjalan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama-Mu saja dipuji, ditinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik pelayan Tuhan yang ada di dalam gedung gereja maupun ada di rumah, silakan duduk. Kita tetap mau memuji Tuhan karena Tuhan baik. Mungkin di tengah-tengah himpitan, tantangan hidup, tapi kita percaya dengan janji kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Gak ada satu alasan yang membuat kita khawatir dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi waktu kita memandang kepada firman Allah sehingga hidup kita gak khawatir. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi katakan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Mari respon dikatakan aku tidak khawatir Tuhan. Karena kita punya Bapa yang bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Aku tidak khawatir. Mari naikkan pujian ini dengan iman percaya sungguh kepada Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah. Apa yang ku Naikkan pujian ini dengan iman percaya kepada penuh kepada Tuhan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga Sekali lagi aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan
dinumpahkan. Aku tidak khawatir, setia-setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, katakan setia-setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah. Sekali lagi katakan setia-setialah. Tengok kanan kiri saudara dan katakan setia-setialah, setialah sampai mati. Katakan kepada kanan kiri saudara, setia-setialah seperti Tuhan Yesus. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai. Majulah jalan ke surga, majulah jalan ke surga. Tambah hari, majulah, amin. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk semakin hari, semakin maju bersama Tuhan. Majulah, majulah jalan ke surga. Tambah hari, majulah. Yesus selamanya beserta. Sekali lagi katakan, majulah jalan ke surga. Jalan ke surga. Tambah hari, majulah. Yesus selamanya beserta. Lebih maju saja. Maju saja. Apapun tantangan saudara, apapun masalah saudara, maju saja bersama dengan Tuhan. Amin. Salib digantikan mahkota. Maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Sekali lagi maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Amin. Satu kali salib digantikan. Sekali lagi katakan. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Lagu ini mengatakan maju saja. Apapun tantangan yang saudara alami, apapun problema ataupun tekanan hidup yang saudara alami, mari maju saja bersama dengan Tuhan. Lagu ini mengatakan nanti satu kali salib yang saudara pikul itu akan digantikan dengan mahkota. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita. Mari beri tanah hati yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ada sebuah pujian yang berkata, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, ada tantangan, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mau setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Ku tetap cinta. Kami tetap mau mencintai Tuhan. Ku tetap cinta. Kami tetap mau mencintai Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan. Walau badai
tetap setia. Ini janji kami Tuhan. Ini komitmen kami ya Roh Kudus. Tetap setia. Haleluya. Walau Amin, topan amin. datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Tuhan telah Terlalu banyak yang sudah kami kecap Tuhan. Terlalu banyak kami kecap kebaikan takkan Tuhan. mungkin ku Amin, haleluya. balas dari apa yang ku miliki. Amin. Ku persembahkan Ini hidup kami Tuhan. seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan iman percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Ku tetap cinta Kami tidak mau lihat masalah walau kami. badai Kami tidak mau lihat badai apa yang menerpa kami hari ini Tuhan. Tapi yang kami mau lihat bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. ku tetap setia. Kami mau tetap setia. Ku tetap setia. Kami mau tetap setia Tuhan. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak. Terlalu banyak Amin. Benar Tuhan. yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan. Amin. Haleluya. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terlalu banyak Kau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. yang Tuhan telah beri. Amin, 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 haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan. Ku persembahkan Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami ya Roh Kudus. seluruh hidupku, Biar ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terlalu banyak
Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas segala kasih setiamu, kemurahan-Mu yang Tuhan sudah curahkan buat kami Tuhan. Amin. Kami percaya kasih-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan. Tiada putus-putusnya bagi kami, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur buat Engkau Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah berikan buat kami, semua untuk menunjang kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu ini yang kudus Tuhan, baik yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar firman-Mu hendak disampaikan Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata, menyampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka pintu hati kami Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang baik Tuhan. Amin. Sehingga firman-Mu jatuh ke dalam kehidupan kami. Amin. Boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Amin. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Albert Kurniawan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 ayat 31. Jemaat GPDI Barito dan Jemaat GPDI Pemandangan bisa melihat ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan, dikatakan di sini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GPDI Barito dan Jemaat GPDI Pemandangan. Kita melihat di sini, ini kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31 merupakan khotbah penghiburan bagi suku Yehuda yang dibuang ke Babel, ya, antara tahun 598 dan 582 sebelum Masehi. Di mana pada masa itu umat Tuhan mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam. Karena mereka merasa bahwa mereka umat pilihan Allah, tetapi mereka harus terbuang, sehingga kekecewaan, ya, kehilangan pengharapan ada di dalam hidup mereka. Tetapi saudara, kita melihat di sini, ini ayat penghiburan bagi mereka, ayat kekuatan bagi mereka. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat-saat ini juga kita mengalami hal yang sama. Saat-saat pandemik, ya, mengalami kekecewaan, mengalami ketakutan, mengalami penderitaan, seperti orang-orang Yehuda pada waktu itu. Mereka dalam pembuangan, mereka mengalami kekecewaan, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan mereka, Tuhan sudah jauh daripada mereka. Mereka bagaimana mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah, tetapi mereka harus terbuang di Babel. Ada kekecewaan, tetapi ayat ini menjadi penghiburan bagi mereka. Khotbah ini menjadi penghiburan. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Mungkin saat-saat ini kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, tekanan hidup. Mungkin secara ekonomi kita saat-saat ini berada dalam keterpurukan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya beri judul firman Tuhan pada saat ini, saudara, menanti-nanti Tuhan ada kekuatan baru. Menanti-nanti Tuhan ada kekuatan, ada semangat, ada gairah baru yang Tuhan berikan. Dan kata menanti-nanti ini adalah kata continue, terus-menerus. Terus-menerus harus kita lakukan. Kita harus menanti-nanti Tuhan. Untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita mendapatkan semangat. Mungkin saat-saat ini kita mengalami kelemahan, kelesuan, kehilangan semangat dalam hidup kita. Tetapi saudara, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Mungkin saudara mengalami masalah pergumulan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan. Firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka boleh mendapatkan semangat yang baru, gairah yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan.
Dan saudara, kita melihat di sini mereka dikuatkan, orang-orang Yehuda mereka dikuatkan melalui khotbah ini, melalui ayat ini mereka dikuatkan. Yang tadinya mereka mengalami kelesuan, kehilangan semangat, begitu juga kehidupan saya dan saudara. Kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita mengalami kelemahan, kita mengalami ketakutan, mengalami kecemasan dengan situasi keadaan yang ada. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seekor raja wali, saudara, ketika ada angin yang begitu kencang, dia tambah terbang tinggi, dia mengepakkan sayapnya tambah tinggi. Begitu juga kehidupan saya dan saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan kita seperti raja wali. Masalah boleh datang dalam hidup saya dan saudara, tetapi kita bisa terbang tinggi. Kita datang kepada Tuhan, kita boleh mendapatkan kekuatan baru. Tidak lagi kita kehilangan semangat, karena dikatakan jelas di ayat yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mereka berada dalam ketidakpastian pada waktu itu. Tetapi ayat ini boleh menguatkan mereka. Begitu juga anak-anak muda di GPDI Barito dan di GPDI Pemandangan. Mungkin saat-saat ini saudara mengalami kelelahan, mengalami hilang semangat, tetapi firman Tuhan boleh menjadi kekuatan. Tuhan katakan bahwa mereka akan mendapat kekuatan baru. Untuk mendapatkan kekuatan baru, apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita mendapatkan kekuatan baru saat kita menanti-nantikan Tuhan? Apa yang harus ada dalam hidup saya dan saudara? Yang pertama, saudara, kita harus memiliki kesabaran. Kita harus sabar saat kita menanti-nanti Tuhan. Untuk kita mendapatkan kekuatan baru, kita harus memiliki kesabaran. Arti sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, di situ saya melihat tahan menghadapi cobaan. Sabar artinya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, ya, tabah. Itu orang sabar, saudara. Orang sabar juga dia tenang, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Untuk kita mau melihat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara, saat kita menanti-nantikan Tuhan, mari saudara, milikilah kesabaran. Kita perlu memiliki kesabaran dalam hidup saya dan saudara. Tuhan izinkan ujian, mungkin pergumulan datang dalam hidup saya dan saudara. Bukan Tuhan tidak mengasihi saya dan saudara, bukan Tuhan tidak mengasihi suku Yehuda. Tuhan sangat-sangat mengasihi saya dan saudara. Tuhan sangat mengasihi suku Yehuda. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Tuhan izinkan setiap pergumulan masalah dalam hidup saya dan saudara, supaya kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Supaya kita menanti-nanti Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan izinkan, saudara, supaya kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Daud katakan, aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Setiap pergumulan masalah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan izinkan itu supaya kita terus menanti-nanti Tuhan. Kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat kekuatan baru saat kita menanti-nanti Tuhan? Tadi saudara, yaitu kita harus memiliki kesabaran. Sabar. Kita harus sabar. Daud berkata di dalam Mazmur 37 ayat 7 sampai yang ke-9, dia berkata di situ, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 7 sampai 9, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi saudara, kita melihat di sini Daud berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang, tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Jangan gelisah
karena orang yang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Mungkin saudara dalam usaha bisnis saudara ada orang yang melakukan kecurangan, kok sepertinya dia berhasil. Mungkin saudara timbul kemarahan, kejengkelan saudara, kekecewaan saudara. Orang itu mungkin saudara lihat orang itu hidupnya nggak beres, kok dia dalam usahanya yang berhasil aja. Firman Tuhan katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya. Dalam terjemahan tadi bahasa Indonesia masa kini, nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang, tunggulah dengan sabar sampai ia bertindak. Jadi saudara, kita harus memiliki kesabaran dalam hidup saya dan saudara untuk kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kita harus memiliki yang pertama saudara, kesabaran. Ketika kita menanti Tuhan untuk melihat jawaban daripada Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Kesabaran itu penting di dalam hidup saya dan saudara. Banyak kali orang tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, tidak sabar dengan apa yang terjadi. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan saudara untuk kita memiliki kesabaran. Penting kesabaran itu. Ketika kita sabar, disitulah kita alami kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita sabar saudara, mungkin orang lain, kita melihat sekeliling kita, lihat orang lain kok sepertinya seakan-akan dia berhasil. Mungkin kita cuma lihat tampilan luarnya saudara, belum tentu saudara. Karena firman Tuhan jelas katakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara ketika kita menanti Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 14, Daud kembali berkata, dikatakan nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bersabarlah. Di situ dikatakan bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan Ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahlah dan besarkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan dan Ia akan menolong engkau. Haleluya. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Ketika kita menanti Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana kita mau menantikan Tuhan? Miliki kesabaran. Amin. Miliki kesabaran dalam hidup saya dan saudara. Sabar, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Jelas dikatakan bersabarlah, nantikanlah Tuhan dan Ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahlah dan besarkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan dan Ia akan menolong engkau. Ketika kita memiliki kesabaran, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka orang-orang yang berhasil, mereka orang-orang yang memiliki kesabaran luar biasa. Sehingga Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, ada semangat yang Tuhan berikan kepada mereka. Contoh, salah satu contoh saudara, kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, kita lihat contoh Abraham. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat 13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15 kita melihat, perhatikan saudara ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melihat kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Mari milikilah kesabaran dalam hidup saya dan saudara. Jemaat Tuhan GPDI Barito, jemaat Tuhan GPDI Pemandangan, mari kita miliki kesabaran. Mungkin dalam usaha pekerjaan saudara masih berada dalam keterpurukan saat-saat ini. Milikilah kesabaran. Kita menanti Tuhan dengan sabar. Kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang menolong saya dan saudara, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara.
Kita akan lihat pertolongan Tuhan, bukti yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita mungkin melihat ke belakang saudara, kita mau saksikan begitu banyak kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, untuk kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, milikilah kesabaran. Kita lihat contoh yaitu Abraham. Abraham sabar, menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Begitu juga kehidupan saya dan saudara, jemaat Tuhan yang ada. Ketika kita memiliki kesabaran, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Sehingga kita mampu mengatasi setiap pergumulan. Seperti yang pertama saya katakan, arti sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahan menghadapi cobaan. Orang yang sabar itu tahan menghadapi cobaan, dia tidak lekas marah. Ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakan dalam hidupnya, dia tidak lekas marah, dia tidak lekas putus asa. Jadi saudara, ketika kita sabar, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan semangat dalam hidup saya dan saudara. Dia akan memberikan kemampuan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat kekuatan baru saat kita menanti-nanti Tuhan. Yang kedua tentunya saudara, kita harus percaya sepenuh kepada Tuhan. Kita percaya Dia yang berjanji iya dan amin. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan. Kita percaya dengan tidak ragu-ragu. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita percaya total kepada Tuhan. Daud katakan dalam Mazmur 26 ayat yang pertama, aku percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Jadi saudara, kita mau melihat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Terlebih lagi saat-saat ini kita menghadapi masalah pergumulan. Mungkin saudara, pandemik yang ada saudara membuat kita, ada orang-orang yang mengalami keterpurukan. Tetapi saudara, kita orang-orang yang di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Mari kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Amin. Percaya sepenuh kepada Tuhan. Kita akan lihat pertolongan Tuhan. Kita akan lihat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-5 dan 6, dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ayat yang ke-5 tadi saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, itulah sebabnya aku menanti dengan penuh harap dan percaya bahwa Allah akan menolong aku karena Ia telah berjanji. Janji Tuhan iya dan amin dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan hanya inginkan dalam hidup saya dan saudara untuk kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lihat pertolongan Tuhan, kita akan lihat berkat Tuhan. Kuasa Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mari kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Seperti Daud, walaupun banyak pergumulan, banyak masalah yang dihadapi, tetapi Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 3, sekalipun Daud berkata, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Apa yang dikatakan Daud? Dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saudara sepertinya hidupnya sudah di ujung tanduk, Daud berkata, aku tetap percaya kepada Tuhan. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita ada pergumulan, sepertinya sudah mau mati rasanya. Kita menghadapi penyakit, sakit penyakit. Mungkin saat-saat ini kita ada di dalam keadaan tubuh yang lemah, mengalami sakit. Kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Percaya sepenuh kepada Tuhan. Daud katakan di dalam Mazmur 27 ayat 13 dan 14, sesungguhnya dikatakan di situ, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Daud berkata, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Belum dia lihat saudara, belum ada buktinya. Tetapi dia percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Ada satu keyakinan iman kita. Ketika kita percaya sepenuh kepada Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan, roh Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan, dan ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima, 1 Petrus pasal pertama ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan semuanya itu adalah untukmu karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Saya melihat di sini saudara, kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani dunamis. Itu sama seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa dunamis, ada kemampuan, ada kekuatan, ada kesanggupan, ada mujizat yang Tuhan berikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada kesanggupan yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat saudara menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan hidup ini. Kita akan dimampukan ketika kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Amin. Ketika kita percaya sepenuh kepada Tuhan, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Sekali lagi, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi masalah saudara? Ketika kita menanti-nanti Tuhan, mari kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tidak saja dia memberikan kekuatan, kesanggupan kepada saya dan saudara. Dia juga memberikan damai sejahteranya di dalam hidup saya dan saudara. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai yang keempat. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Luar biasa saudara. Yang hatinya teguh, yang hatinya percaya sepenuh kepada Tuhan, yang hatinya tidak bergeser dari iman percayanya, tetap percaya kepada Tuhan, dikatakan kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan akan menjagai dengan damai sejahtera. Yesus ketika dia berada di atas muka bumi, sebelum dia ditangkap, disalibkan, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dia berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan, ada damai, ada sukacita yang Tuhan berikan, yang tidak dunia dapat berikan kepada kita saudara. Kalau dunia berikan, damai itu semu. Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, itu dikatakan damai. Ketika saudara mungkin naik jabatan, itu dikatakan saudara mengalami damai sejahtera. Tetapi ketika terjadi kekacauan, mungkin saat ini terjadi pandemi, orang kehilangan damai, orang kehilangan sukacita, damai sejahtera itu hilang. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, mungkin mengalami kekacauan, tetapi kita tetap mengalami damai sejahtera. Mengapa saudara? Karena Tuhan yang berikan itu kepada saya dan saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, luar biasa saudara. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Kita tetap mengalami damai di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran. Kita tetap mengalami damai itu. Mari saudara, kita mau percaya sepenuh kepada Tuhan. Tuhan akan jagai kita dengan damai sejahteranya. Ada kekuatan, ada kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita tetap tenang menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah. Dan Tuhan sediakan berkat bagi saya dan saudara. Ketika kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Yang pertama tadi kita sabar. Menghadapi segala sesuatu kita sabar. Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang kedua kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Kita akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Kita mau percaya sepenuh kepada Tuhan. Kita akan lihat saudara bukti ketika kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan damai. Tuhan akan memberikan sukacita dan ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Rasul Paulus katakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kita lihat itu Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Tuhan hanya menginginkan respon dari hidup saya dan saudara untuk kita menanggapi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Mari saudara kita miliki kesabaran. Yang kedua kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat kekuatan baru saat kita menanti-nanti Tuhan? Tentunya saudara, kita harus berdoa. Kita menanti Tuhan di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika katakan tetaplah berdoa. Ketika kita mengalami pergumulan, mari kita berdoa. Ketika kita mengalami masalah, mari kita berdoa. Ketika kita diberkati, mari kita terus berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Doa saudara adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, keluhan kita sampaikan kepada Tuhan. Di dalam Yakobus dikatakan saudara, Yakobus 5 ayat 13a, bagian A saja kita baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ketika kita berdoa ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Kita sampaikan setiap keluh kesah kita, pergumulan kita sampaikan, curahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan lihat kekuatan Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Ada semangat yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Saya pernah mengalami saudara dan sering saudara mengalami keadaan dalam pergumulan. Saya datang di bawah kaki Tuhan, saya berdoa, sudah tidak tahu saya harus berkata apalagi saudara. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya curahkan isi hati. Setelah itu saudara, sepertinya masalah itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Tenang, saya mengalami kedamaian. Doa memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Mari jemaat GPDI Barito, jemaat GPDI Pemandangan. Kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita harus berdoa. Kita harus berdoa, disitulah kita akan alami kekuatan daripada Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin, dengan percaya, dengan iman, dikatakan besar kuasanya. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, kita boleh mengalami berkat Tuhan, kita boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Doa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Saat-saat ini ketika kita berada dalam pergumulan, dalam tekanan hidup, masalah hidup terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, sampaikan setiap keluh kesah kita. Tuhan Maha Pendengar. Dia mendengar setiap doa kita. Bahkan dikatakan air mata kita saja dalam Mazmur dikatakan air mata kita yang jatuh saja saudara ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan menghitung saudara setiap tetesan air mata kita. Mungkin seringkali kita tidak tahu sudah berapa banyak tetesan air mata yang keluar dari mata kita. Kita tidak tahu berapa banyak tampungan air mata. Tapi Tuhan tahu saudara setiap tetesan air mata diperhitungkan oleh Tuhan. Mari saudara ketika kita mengalami pergumulan,
kita berada dalam tekanan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa, disitulah kita akan alami kekuatan. Yesus memberikan keteladanan kepada saya dan saudara, kepada kita orang-orang yang percaya. Ketika Yesus sebelum ditangkap, sebelum disalibkan, apa yang Yesus lakukan? Ketika dia berada di Taman Getsemani, dia datang ke sana saudara, di Bukit Zaitun dia berdoa, dia mengajak murid-muridnya. Bahkan dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa itu penting, saudara. Yesus sudah memberikan keteladanan bahwa doa itu sangat penting di dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita boleh mengalami kekuatan baru, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ketika itu ada dalam hidup saya dan saudara, kita akan alami kekuatan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Sekali lagi kita melihat saudara dalam Yesaya 40, ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, ketika kita menanti-nanti Tuhan dengan sabar, ketika kita menanti-nanti Tuhan dengan percaya sepenuh kepada Tuhan, ketika kita menanti-nanti Tuhan dengan kita datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Kita akan mendapatkan kekuatan baru. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara, dikatakan seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang. Kita bisa mengatasi setiap pergumulan, kita bisa mengatasi setiap masalah. Kita terbang tinggi dan tidak akan menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Ada semangat yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Orang yang semangat, dikatakan firman Tuhan, Amsal katakan, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Sakit penyakit sirna saudara ketika kita semangat. Jadi saudara, mari kita semangat. Mari saudara, bagaimana caranya saudara agar ada semangat baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau menantikan Tuhan dengan sabar. Kita menantikan Tuhan dengan percaya sepenuh kepada Tuhan. Kita menantikan Tuhan dengan kita datang di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, sampaikan setiap pergumulan kita. Kita akan alami kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi jemaat GPDI Barito dan jemaat GPDI Pemandangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga dalam nama Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kekuatan baru terus Tuhan berikan dalam hidup kami. Ketika kami sabar Tuhan, menghadapi setiap situasi yang ada, ketika kami percaya sepenuh kepadamu, dan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan baru. Setiap pergumulan masalah kami, setiap kami mengalami sakit penyakit, kami boleh mengalami kesembuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata, tetapi Roh-Mu yang tidak terbatas itu bekerja dalam setiap hidup kami, bagi jemaat GPDI Barito, bagi jemaat GPDI Pemandangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita sebagai orang percaya, situasi memang tidak menentu. Tetapi yang diperlukan di sini, kita harus waspada untuk menjaga hati kita. Karena dari hati itulah terpancar suatu kehidupan di mana Roh Kudus menaungi kehidupan bahkan akhir zaman. Roh itu akan dua kali lipat gandakan, di mana ada hujan awal dan hujan akhir, di mana kita akan menikmati Roh Kudus lawatan-Mu yang menaungi setiap kehidupan kami. Karena ketika Roh itu ada, maka kami mengerti akan rencana Bapa di sorga. Kita tidak salah langkah, kita tahu apa yang kita harus pilih, dan tetap ada dalam naungan daripada Tuhan.
maka kita akan keluar sebagai pemenang. Satu saat nanti kita akan menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ada di rumah, setiap pergumulan permasalahan yang ada. Mereka sekarang tidak khawatir, sekalipun gonjang-ganjing, sekalipun hati mereka, sekalipun tubuh mereka rusak oleh karena penyakit, sekalipun ekonomi merosot, sekalipun bangkrut dalam kehidupan mereka, tapi mereka tetap memegang sekali Yesus, tetap Yesus membuka hati mereka untuk dilawat oleh Roh Kudus. Dan biarlah Roh itulah yang menolong, memberikan penghiburan, kekuatan, sempurna adanya. Dia membawa kita untuk menikmati kasih daripada Tuhan. Kasihlah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami Yesus yang setia. Seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia. Karena yang Engkau setia dan bela adalah firman-Mu sendiri. Dan firman itu akan menjadi ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Sebentar kita akan mengangkat roti dalam tangan kanan kita. Kita akan terima tubuh daripada Yesus. Dan biarlah kita kembali dipersatukan. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala kelalaian kami. Kami ingin memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena kami tahu itulah modal utama kami. Karena dalam hati inilah Roh itu akan menaungi kehidupan kami. Kami ingin Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar kami melihat situasi yang tidak menentu. Tapi hati kami ketika Roh itu ada, kami terus semangat, bersukacita. Karena yang kami pandang adalah Yesus, Tuhan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengingat apa yang telah Engkau lakukan. Dan kami peringati hari ini. Karena kami tahu terlalu mahal salib Tuhan. Dan oleh sebab itu Engkau sudah melakukannya demi umat manusia yang percaya. Agar kami semua tidak binasa, tapi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan nikmat. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan. Cawan ini adalah darah Yesus. Amin. Hati kami mengatakan biarlah dari darah Yesus dibasuh hati kami. Mungkin ada beberapa kami yang ada di rumah atau dimanapun. Kami memiliki hati mungkin yang dalam keadaan yang tidak baik. Tapi biarlah darah Yesuslah yang membersihkan hati kami. Agar hati kami tetap bersih. Hati kami tetap menerima firman Tuhan. Hati kami tetap dinaungi oleh Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan tolong kami. Darah inilah yang menyucikan kami. Darah ini yang membereskan kami. Di kayu salib. Sudah tercurah darah Yesus yang mahal. Bahkan dari darah ini pun juga akan menyembuhkan organ tubuh yang kurang berjalan normal. Melalui darah Yesus, hati kami berkata, Engkau sanggup menyembuhkan, memulihkan kami. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih. Bahkan yang terlebih besar, Engkau sudah memulihkan kami. Sehingga kami sudah disucikan melalui darah Yesus. Dan dosa-dosa kami sudah dihapuskan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami akan terus setia taat
memberitakan kematian-Mu di atas kayu salib tidak percuma, karena kami yakin dan percaya Engkau sudah bangkit dan ada di sorga. Satu saat Engkau menjemput gereja Tuhan yang sempurna. Kami sudah disucikan, kami sudah dibereskan, kami pun sudah disembuhkan. Kami dipersatukan kembali melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terus hatimu memandang kepada Yesus. Hatimu memandang kepada wajah Tuhan. Mata hatimu memandang kepada pertolongan Tuhan yang ajaib. Mata hatimu memandang dengan tangan kanan Tuhanlah yang memegang engkau. Tangan kanan Tuhan tidak akan pernah melepaskan. Di depan sana ada harapan. Di depan sana ada pertolongan yang ajaib. Di depan sana ada Roh Kudus menaungi kehidupan kami. Pandang terus kepada Yesus. Jangan pandang kepada situasi. Jangan pandang kepada penyakitmu. Jangan pandang kepada pergumulanmu. Jangan pandang kepada situasi apapun. Tapi pandanglah kepada Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan pernah engkau lepaskan.
kebaikan daripada-Mu. Kami mau menikmati lawatan Tuhan. Hari ini kami sudah dibereskan oleh Tuhan. Hari ini kami sudah ditolong oleh Tuhan. Hari ini kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini kami sudah dilawat, dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Hari ini kami boleh beribadah secara online, tapi kami yakin kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Dan hari ini kami bersyukur karena kami menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat. Bukan hanya kami yang berada di tempat ini, tapi yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tentunya Tuhan sudah memulihkan dan melawat mereka. Hari ini mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang dalam mengalami sakit penyakit atau apapun juga. Baik di GPDI Pemandangan maupun di GPDI Barito. Kami yakin dan percaya engkau sudah dilawat dan disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur Yesus maka engkau dipulihkan dari sakitmu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Kami yakin ada pemulihan hari ini di setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jamahan lawatan, belas kasihan Tuhan tercurah. Engkau sudah melawatnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Bahkan setiap yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan mereka melakukan karena setia kepada Engkau. Biarlah kiranya apa yang mereka sudah lakukan menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarganya, berkatilah pelayanannya. Sampai Tuhan keturunannya. Tuhan juga akan melihat karena kesetiaannya mereka di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati bagi setiap yang sudah mengambil bagian. Mulai dari song leader, singer, pemain musik, bapak-bapak KPJ. Multimedia, sound, Tuhan tolong mereka. Mereka melakukan kesiapan ini. Demi ibadah online ini. Tuhan tolong mereka semua. Amen. Sebentar juga di sepanjang minggu ini kami berjalan. Tentunya kami harus belajar untuk menjaga hati kami. Agar kami menikmati kasih daripada Tuhan. Pandang terus kepada Yesus. Bukan memandang kepada keadaan. Maka kami akan menikmati kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan adalah sempurna adanya. Ditaruh di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu yang memimpin langkah-langkah kami. Terima kasih, kami yakin dan percaya kami sudah ditolong dan dilawat oleh Tuhan. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kita akan terus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang minggu ini. Bahkan di minggu-minggu yang akan datang. Dengan pertolongan dan jamahan lawatan dari Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Bahkan besok Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Menghibur kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa